Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat konveksi jaket official dan salam juga kepada seluruh konveksi se-Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya sengaja membuatkan video buat teman saya karena dia bertanya, "Kang, berapa sih untuk modal pertama bila saya membuka konveksi?" Nah, maka saya jawab dengan video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini juga menambah pengalaman buat para Anda pemirsa yang ingin baru mau melangkah di bidang dunia konveksi. Nah, saya akan menjawab pertanyaan kepada teman saya, dan saya akan membagikan video ini ke channel YouTube kami, dan mudah-mudahan bagi para pemula yang akan memulai bisnis konveksi ini menjadi menambah pengetahuannya. Dan bagi Anda yang baru mampir ke channel ini, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini dan like dan share supaya kita bisa berbagi pengetahuan dan berbagi ilmu. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan teman saya yang ingin memulai bisnis di bidang konveksi. Jadi kalau teman saya misalnya belum mempunyai mesin dan belum mempunyai tempat, itu modalnya cukup besar ya. Apalagi kalau misalnya teman saya ini mau produksi di bidang kaos atau misalnya celana yang itu modalnya lumayan cukup besar dihitung dari mesin yang dibutuhkan. Beda dengan konveksi yang saya ini menggeluti dunia konveksi di bidang produksi perjaketan ya. Nah, kalau di bidang perjaketan kita nggak harus memiliki banyak mesin. Beda dengan kita memproduksi kaos. Kalau kaos kan untuk misalnya jadi satu kaos itu kita harus mempunyai mesin 4 ya. Mesin obras, mesin overdeck, mesin rantai jarum 2, dan mesin jahit jarum 1. Nah, kita bisa hitung dari modal mesin aja sudah berapa. Misalnya taruh mesin jahit yang second, misalnya taruh 1,5 ya. Kalau misalnya mesin obras taruh misalnya kita harga 2,5. Mesin overdeck mungkin 3 juta ya. Dan mesin rantai kita hitung mesinnya 3 juta. Nah, itu udah berapa ya? Udah cukup lumayan. Kalau misalnya Anda mau bikin produksi di bidang pakaian perempuan, nah itu cukup dua untuk pemula ya. Untuk pemula satu mesin jahit jarum 1, yang kedua mungkin sama mesin obras. Nah, kalau misalnya Anda mau buka konveksi produksi jaket, itu menggunakan mesin jarum 1 pun sudah cukup. Dia tidak menggunakan mesin obras atau misalnya overdeck atau rantai atau semacamnya. Nah, jadi dari sini kita bisa hitung ya, untuk modal konveksi di bidang perjaketan itu cukup menggunakan satu mesin jahit jarum 1 pun sudah cukup. Nah, terus kita membahas tentang untuk modal produksi. Kalau misalnya kita ngobrolin di perjaketan ya, karena ini kan produksi yang saya geluti. Kalau misalnya kita ngitung modal dari produksi jaket, nah ini teman-teman bisa menghitungnya dari bahan baku, karena setiap bahan baku itu tentunya beda-beda
untuk modalnya ya, entah itu misalnya Anda mau memakai bahan jenis parasut, entah itu misalnya Taslan atau pakai GN, entah itu pakai bahan lainnya yang biasa digunakan untuk membuat jaket. Nah itu beda-beda harganya, tergantung daerah mungkin ya. Nah kalau misalnya daerah saya pribadi, daerah sini Bekasi, kita kan belanja itu ke Tanah Abang, kalau nggak ke Tanah Abang ke Ciledug, Tangerang, tepatnya di Cipadu. Nah antara biaya eh, HPP belanja di Tanah Abang dan belanja di Cipadu itu beda. Misalnya kalau misalnya bahan baku modal belanjanya di Tanah Abang itu lebih mahal. Kalau misalnya kita belanjanya ke Tangerang itu lebih murah, karena dari harga bahan baku pun beda. Menurut saya pribadi dan pengalaman saya pribadi sih lebih mahal di Tanah Abang ya dibandingkan dengan Tangerang. Tapi ada kekurangan dan ada kelebihannya. Kalau kita belanja di Tanah Abang itu rata-rata barangnya yang kontinu ya, yang ada terus. Nah kalau di Ciledug itu bahannya murah tapi kadang-kadang nggak kontinu. Nah di situ bisa jadi perbandingan ya buat teman-teman semua. Nah sekarang kita akumulasikan untuk biaya operasional bikin jaket itu, taruh misalnya dari bahan baku satu jaket itu tuh 1,5 yard. 1,5 yard tuh kalau misalnya bahan baku 20.000, terus kita menggunakan bahannya itu 1,5 yard atau 1,5 yard lah, itu bahan bakunya aja sudah 30.000. Nah untuk puringnya itu tergantung teman-teman ya, banyak pilihan. Entah itu Anda mau menggunakan puring jala, entah itu Anda mau menggunakan puring despo, entah itu Anda menggunakan puring polar dan sebagainya, itu tergantung masing-masing. Nah kalau misalnya yang saya produksi ini menggunakan puring despo. Nah harga despo tuh kalau di sini harganya lumayan cukup murah ya, misalnya 10.000 lah, 10.000. Nah sedangkan pemakaian bahannya itu sama dengan harga bahan luar. Misalnya bahan luarnya 1,5 yard dan puringnya pun kita hitung 1,5 yard. Jadi untuk puring kita kasih modal 15.000 lah, kan 1 yard itu 10.000. Nah kalau kita menggunakan 1,5 yard berarti 15.000 ya. Nah jadi untuk biaya bahan luar dan bahan dalam tuh kita membutuhkan modal tadi berapa, 30 sama 15, 45.000. Nah itu model jaket yang standar ya. Nah tinggal teman-teman ngitung ongkos upah jahitnya berapa. Nah ini beda-beda ya teman-teman, tergantung daerah mungkin. Taruh misalnya yang standar ya, standar ongkos jahit jaket tuh misalnya 20.000. Nah tadi kan biaya bahan luar sama bahan puring itu 45.000 ditambah 20.000 berarti 65.000. Nah 65.000 itu belum termasuk aksesoris. Nah sedangkan di dalam jaket itu tuh ada aksesoris yang harus diterapkan pada jaket itu. Salah satunya yaitu resleting depannya itu wajib, semua jaket mungkin menggunakan resleting depan. Nah resleting depan tergantung merek dan tergantung eh,
produk juga ya, misalnya entah itu teman-teman mau menggunakan slating IKK atau misalnya slating piston atau misalnya slating WP, waterproof ya. Nah itu jenisnya beda-beda, dari misalnya slating IKK harganya sekian, dari slating Lion plastik sekian, dari slating WP sekian. Nah saya menggunakan resleting yang standar ya, yang harganya mungkin 5.000 lah, 5.000 untuk setting depan. Nah tadi biaya HPP udah 60.000 ditambah setting 5.000 berarti 70.000. Nah jadi untuk bahan baku luar sama buat puring sama buat upah jahit sama buat resleting itu tadi udah 70.000 ya kita hitung. Nah belum lagi ada tambahan aksesoris lain-lain di jaket itu, misalnya entah itu ada stopper, entah itu ada mata itik, entah itu ada karet string misalnya kan, entah itu kalau bomber misalnya dia menggunakan rib leher, rib tangan, rib bawah. Nah itu ada biaya tambahan lain, misalnya kita taruh untuk aksesoris tambahan ya, kita menghitung 10.000. Nah 10.000 sebenarnya nggak sampai 10.000 sih. Nah kenapa saya hitung 10.000, karena saya di dalam menghitung HPP itu suka kasih spare ya, jangan terlalu ngepas, karena kita nggak tahu bahwa bahan baku itu tuh kadang-kadang bisa naik juga gitu kan, entah itu misalnya kita salah perhitungan. Nah biayanya saya kasih spare untuk HPP. Nah jadi kurang lebih kalau kita memproduksi jaket, kalau kita menggunakan bahan yang harga per yarnya 20.000, itu bisa menghabiskan 80.000 modal HPP untuk jaket. Nah teman-teman nanti udah bisa menghitung ya udah bisa menghitung dan mengakumulasikan budget Anda berapa dan jadi modal barang berapa. Nah itu belum kita menghitung biaya tambahan ya. Biaya tambahan itu misalnya entah itu listrik, entah itu ngasih makan ke karyawan, karena rata-rata kalau konveksi khusus di bidang jaket itu kebanyakan dikasih makan. Nah itu kembali lagi kepada peraturan saudara semua ya, misalnya entah itu ada yang ngasih uangnya, terserah mereka mau makan apa, entah itu misalnya ongkos jahit ditambahin tapi tidak dengan memberikan makan. Nah itu nanti tergantung kesepakatan Anda dan karyawan Anda ya. Mungkin untuk pemula segitu saja ya informasi yang kita bisa berikan, dan mungkin nanti akan ada episode kedua supaya lebih jelas lagi kepada teman saya dan mungkin kepada para Anda semua yang baru ingin memulai bisnis di bidang konveksi. Nah nanti pada video selanjutnya saya akan membahas di mana sih saya suka belanja untuk bahan jaket, dan saya juga akan memberikan sedikit tips untuk bahan baku yang digunakan yang bagus untuk dibuat jaket. Nah makanya dari Anda semua yang ingin sama-sama belajar, terus ingin sama-sama mencari informasi tentang khususnya di bidang perjaketan, Anda boleh subscribe channel ini biar nanti dapat notifikasi
tentang video terbaru kami. Nah, sekian dari saya. Nantikan video selanjutnya. Mungkin saya pamit. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.